Oke, teman-teman UT, sekarang saya mau kasih tahu gimana caranya bikin draft kuesioner di Google Docs, ya. Jadi ini nggak bisa saya yang bikin dari email saya, tapi harus dari emailnya teman-teman masing-masing supaya nanti hasil kuesionernya bisa masuk ke email teman-teman. Jadi harus teman-teman yang bikin. Sekarang saya kasih tahu caranya, gimana caranya untuk bikin draft kuesioner di Google Docs. Oke. Pertama, Anda harus punya email atau Gmail ya, Gmail. Ini Google. Sorry. Ya, Google Gmail itu ya. Ini. Gmail. Gmail itu ya tulisan ini. Bentar, saya kasih kursor. Ini ya, semuanya harus punya Gmail. Oke. Kalau udah punya Gmail, login, masuk ke dalam emailnya. Oke, masuk ke dalam emailnya, terus klik di bagian sini. Ini kelihatan tidak? Saya zoom ya. Di bagian ini, klik. Oke. One more time, sekali lagi, klik. Nah, terus kalau diklik nanti keluar kayak gitu. Sekarang teman-teman klik Drive. Oke, klik ini, logo ini, tulisannya Drive. Klik. Oke, kalau udah klik, kita tunggu aja dia loading. Oke, agak lemot sedikit punya saya, belum di restart. Tunggu ya. Nah, kalau udah, sorry, ini error. Oke, sip, ini udah masuk. Karena di dalam file drive saya ada banyak foto-foto, jadi saya simpen foto-foto di ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nyimpen file di drive, nanti muncul di sini, gitu ya. Kemudian yang harus teman-teman lakukan selanjutnya adalah mengklik yang namanya create ini. Oke, create. Klik. Oke, klik sampai keluar bentuk seperti ini. Kemudian klik form. Form ini ya, form. Oke, klik ini, form. Sekarang kita klik. Oke. Nanti dia muncul di situ. Oke, ini bentuk halaman dari Google Docs-nya. Oke, bisa dilihat di sini di atas. Oke, docsgoogle.com. Oke. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat judul. Nah, ini adalah untitled. Untitled form itu artinya, untitled itu artinya tidak ada judul. Oke, sekarang harus diberi judul. Judulnya apa? Oke. Sebentar. Oke, ini misalnya judulnya saya dapat kuesionernya Mas Taman ya. Judulnya adalah pengaruh budaya Korea Selatan terhadap ini. Kita copy. Kita copy ya. Kita tempel di sini. Oke.
Oke, kita nggak usah ada tulisan judulnya, jadi langsung gitu aja. Oke, sekarang klik OK di sini. Oke. Nah, sekarang muncul judulnya di sini. Kelihatan tidak? Judulnya muncul di atas sini. Kemudian muncul di sini juga. Oke. Sekarang kita klik di sini ada tulisannya form description, artinya lembar deskripsi gitu ya. Jadi di sini tulisnya adalah kuesioner ini ditujukan untuk penelitian karya ilmiah mahasiswa UT Korea, oke. Jurusan komunikasi, oke, semester 7. Gitu ya. Kebaca tidak? Kuesioner ini ditujukan untuk penelitian karya ilmiah mahasiswa UT Korea, jurusan komunikasi semester 7. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Membuat pertanyaan. Oke, bagaimana membuat pertanyaan di dalamnya? Sekarang kita hapus untitled ini. Kita hapus ya, kita delete. Kemudian kita copy saja pertanyaan yang sudah Anda buat semuanya. Kita copy aja pertanyaannya, misalnya di sini yang pertama adalah usia Anda saat ini berapa? Oke, sekarang kita tempel, kita paste di sini, paste. Oke. Nah, usia Anda saat ini berapa? Oke. Anda mau apa? Mau teks atau multiple choice? Oke, kalau teks di sini ada nih. Di sini ada, ini pilihannya. Kalau mau teks, jadi mereka akan mengetik sendiri. Kalau mau multiple choice atau pilihan berganda seperti itu, ini ada pilihan-pilihan. Nah, karena umur itu sepertinya kita harus menulis dengan teks ya. Jadi kita bikin teks di sini, nanti mereka akan mengetik jawabannya. Ini sudah selesai, klik done. Oke, nah sekarang nanti seperti ini bentuknya. Oke, nanti orang yang mengisinya tinggal mengklik jawabannya di situ. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya menambahkan pertanyaan baru? Gimana ya caranya? Sekarang kita klik di sini. Ada tulisannya add item. Oke, ini add item, klik. Nah, akan muncul lembar baru untuk pertanyaan. Sekarang kita coba masukkan pertanyaan yang lain. Kita copy ya. Kita copy. Kemudian kita tempelkan di sini. Oke. Ini jawabannya, ini ada jawabannya. Dihapus saja. Jawabannya nanti ini untuk dimasukkan ke dalam opsinya ya. Oke, delete. Nah, berpengaruhkah budaya Korea Selatan terhadap Muslim Indonesia di Korea Selatan ya maksudnya. Kemudian karena ini teks, kita ganti menjadi multiple choice. Karena kita mau ada pilihan-pilihan berganda, bukan A, 1, 2, 3 gitu ya. Misalnya. Nah, ini ada opsi 1, option 1. Option 1 kita klik, kita ganti.
sesuai dengan jawaban pertanyaan yang kita inginkan. Berpengaruhkah budaya Korea Selatan terhadap Muslim Indonesia? Jawabannya misalnya pengaruh. Kemudian, gimana caranya kalau kita mau nambahin yang kedua? Kita klik di sini. Klik option 2. Oke. Option 2 kita masukin sangat berpengaruh misalnya. Oke. Terus mau ada option yang baru lagi, klik lagi di bawahnya. Oke, option 3. Option 3-nya apa? Misalnya tidak berpengaruh. Oke. Kalau misalnya kalian mau bikin alasan, klik add another. Misalnya ada yang lain, add another, klik. Nanti dia muncul seperti ini. Mereka akan mengklik memasukkan jawaban mereka dengan cara mengetik nantinya. Oke, karena kita tidak butuh ini, kita hapus. Cara menghapusnya di sini. Ya, tanda silangnya diklik. Nah, jadi nanti udah selesai nih, kita klik done di sini. Sekarang munculnya seperti itu. Di atas kita lihat ya. Nah, itu pengaruh budaya Korea Selatan terhadap proses ibadah bla 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 bla, itu kepotong karena terlalu panjang. Kuesioner ini ditujukan untuk penelitian karya ilmiah mahasiswa UT dan sebagainya. Kemudian di pertanyaan nomor 1, usia Anda saat ini berapa? Yang kedua, berpengaruhkah budaya Korea Selatan terhadap Muslim Indonesia? Pengaruh, sangat berpengaruh, tidak berpengaruh. Oke. Kalau mau menambahkan pertanyaan lagi, terus saja add item. Add. Tambahkan pertanyaan. Kalau di sininya ada teks, ganti. Kalau mau multiple choice, multiple choice. Oke, sekarang gitu. Terus aja gitu. Sampai pertanyaannya selesai semuanya. Kalau sudah selesai, misalnya ini udah selesai. Kalau misalnya, satu lagi. Kalau misalnya mau edit ini, misalnya ada yang salah nih, pertanyaannya salah, saya salah bikin opsinya atau pertanyaannya salah misalnya. Nah, ini kan nggak ada nih. Pas kita arahkan kursornya, anak panahnya ke sini, ini di sebelah kanan nih ada ini nih. Nih. Nah, ini tanda alat tulis gitu, kayak pulpen, pena. Ya, itu. Nah, itu. Sekarang kita klik. Itu untuk mengedit. Nah, dia muncul lagi kayak gini. Sekarang kita bisa edit. Kalau udah selesai misalnya editnya, misalnya mau nambahin musim Indonesia di mana? Di Korea Selatan. Korsel misalnya. Nah, udah nih, udah kita edit nih. Sekarang klik di sini lagi dan bawahnya. Di sini. Oke, dan dah, sekarang udah beres nih. Misalnya pertanyaannya udah beres kita bikin nih. Sekarang send from. Oh, sebentar. Sebelum mengirim, sebentar, fokus. Sebelum mengirim pesannya, di sini ada tulisan show progress bar at the bottom. Oke. Jadi ini boleh diklik. Ini artinya untuk menunjukkan progres dari kuesioner ini ya. Nantinya. Kemudian only allow one response per person, ini maksudnya hanya mengizinkan satu orang mengisi satu kali. Oke. Sebaiknya ini diklik. Nah, yang ini tidak perlu. Ini tidak perlu di shuffle. Shuffle itu artinya mengacak pertanyaan untuk kuesionernya. Oke. Sekarang kita klik send form. Kalau sudah selesai, send form. Nah, kemana kamu mau share-nya? Misalnya, ini linknya.
Ini linknya, copy misalnya, kita copy, terus share di grup tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan atau di grup-grup mahasiswa yang ada di Korea Selatan. Boleh diisi, boleh di-share, atau mau share di Facebook, minta tolong gitu ya, atau share di Twitter dan sebagainya. Nah, itu caranya. Kalau udah selesai misalnya share, klik dan atau ininya di copy terus ditempel di forum-forum, misalnya minta tolong, oh ini mau penelitian dan sebagainya, harus mengisi, harus ada yang mengisi gitu ya. Jadi gitu aja. Jadi kalau udah selesai nanti kita nunggu aja ada jawabannya masuk ke dalam email kita. Oke, sering-sering dicek lagi. Jangan lupa kalau udah done, misalnya. Oke, karena saya nggak mau simpen ini, jadi saya tutup ya. Oke teman-teman, jadi gitu caranya untuk bikin kuesioner di Google Docs.